Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini hari Jumat tanggal 1 September 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Safar tahun 1446 Hijriyah, 1445 Hijriyah. Kita sekarang berada di bulan kedua, bulan Safar. Tanggalnya masih di tanggal 15. Kalau kita kembalikan kepada kebiasaan orang Arab, dulu orang Arab jahiliyah ketika ketemu bulan Safar, mereka mengosongkan rumah, mengosongkan tenda untuk siap-siap perang. Itulah yang kita bisa baca di kitab-kitab sejarah ketika orang Arab berada di bulan Safar. Selanjutnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, khususnya di surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan inna iddatas syuri indallahi ifna asrah syahrong fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan itu ada satu hari di mana Allah pilih hari itu untuk menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya ahli sejarah mengatakan 12 bulan dalam satu tahun itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama, kelompok bulan yang dinyatakan sebagai bulan suci. Artinya di bulan-bulan itu manusia nggak boleh perang, nggak boleh menyakiti orang lain. Tetapi di bulan-bulan itu manusia harus banyak melakukan ibadah dan takarub kepada Allah. Kelompok pertama yang berisi bulan suci itu di Al-Quran dinyatakan minha arba'atul hurum. Jumlahnya ada 4 bulan. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, dan keempat Rajab. Kemudian ada kelompok bulan yang terkait dengan musim. Jumlahnya ada 5. 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Tsani. Rabiul Awal artinya musim semi pertama, Rabiul Tsani artinya musim semi kedua. Kemudian Jumadil Ula, Jumat itu artinya dingin membeku sebagai gambaran dari musim dingin. Ada Jumadas Tsaniyah, musim dingin kedua. Yang terakhir adalah Ramadan yang artinya panas membakar sebagai gambaran dari musim panas. Jadi dalam sistem Arab musim itu jumlahnya ada 5. Ada Rabiul Awal musim semi pertama, Rabiul Tsani musim semi kedua, Jumadil Ula musim dingin pertama, Jumadas Tsaniyah musim dingin kedua, dan yang terakhir yang kelima Ramadan musim panas. Kemudian kalau kita baca dalam kitab fikih, musim-musim yang jumlahnya 5 dalam tradisi Arab ini nanti terkait dengan nafkah para suami kepada keluarganya terkait memberi baju. Dalam istilah fikih ada istilah nafaqatu yaumin wa kiswatu faslin. Jadi para suami kalau konteksnya memberi makan untuk keluarga, memberi makan itu kewajibannya harian. Istilahnya dinamakan nafaqatu yaumin. Sebaliknya kalau nafkah bentuknya memberikan baju, baju diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya itu sifatnya musiman. Dalam fikih diistilahkan dengan wakis watu faslin, satu musim satu kali. Jadi kalau bapak punya istri orang Arab, karena di Arab musimnya 5, berarti bapak-bapak harus kasih baju
untuk istri dan anak 1 tahun 5 kali. Sebaiknya kalau bapak istrinya orang Indonesia, di Indonesia hanya ada 2 musim, musim panas dan musim penghujan, maka bapak hanya wajib ngasih baju kepada istri dan anak 1 tahun 2 kali. Itu artinya kalau istrinya modis, suka baju, suka pakaian, mereka pengen musim mangga beli baju, musim manggis beli baju, musim hujan juga beli baju, maka duitnya pakai duit sendiri, nggak boleh minta kepada suami. Itu ketentuan fikihnya. Selanjutnya, setelah Islam berjalan dan kemudian masuk yang namanya ilmu tasawuf, maka dalam ilmu tasawuf itu muncul 3 istilah yang terkait dengan sufar, yang artinya kosong tadi. 3 istilah itu, yang pertama namanya takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Takhalli dalam ilmu tasawuf artinya seseorang mengosongkan pikiran, mengosongkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Misalnya kalau akhlaknya suka berburuk sangka, suka sombong, suka pelit, itu semua harus dikosongkan, harus takhalli. Kalau dalam Arab dulu ada istilah sofar, yang artinya mereka mengosongkan rumah, mengosongkan tindak untuk siap-siap perang. Maka takhalli dalam ilmu tasawuf artinya otak ini, hati ini dikosongkan dari perilaku yang buruk. Misalnya sombong, misalnya egois, misalnya suka menang sendiri dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan takhalli. Setelah melakukan takhalli, maka selanjutnya adalah melakukan tahalli. Tahalli itu artinya menghiasi pikiran hati dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau sebelumnya dalam pikirannya suka negatif thinking, maka kosongkan takhalli, diganti dengan tahalli sikap positif thinking. Kalau sebelumnya dia pelit, maka diganti dengan sifat yang dermawan. Begitu juga kalau otaknya, hatinya suka sombong, harus dikosongkan sifat itu, diganti dengan tahalli sifat-sifat yang terpuji. Misalnya dia bisa mengalah, misalnya dia bisa peduli dengan orang lain dan sebagainya. Nah, ahli tasawuf kemudian mengatakan kalau orang itu sudah sanggup takhalli, mengosongkan pikiran hati dari akhlak yang buruk, diganti tahalli, dihiasi perilakunya dengan perilaku yang terpuji, maka yang terakhir orang itu akan sanggup tajalli. Artinya di dunia ini apa yang dia lihat semuanya tidak lain merupakan manifestasi dari sikap Allah yang terpuji. Kita lihat pengemis yang muncul di otak duluan bukan negatif thinking. Pengemis itu harus dibuang, harus dihilangkan dari dunia. Tapi kalau sudah tahalli, maka pikirannya akan mengatakan pengemis itu nggak bisa makan, pengemis itu umumnya miskin. Begitu orang itu tahalli, maka otaknya langsung diisi dengan perilaku yang baik. Dia akan keluarkan dompet, akan keluarkan uang untuk membantu para pengemis tadi. Jadi sikap yang terpuji untuk mengganti sikap yang tidak terpuji dengan takhalli tadi. Takhalli itu diganti dengan tahalli. Kalau sudah tahalli, maka orang itu bisa tajalli. Sesungguhnya apa yang dia lihat di seluruh dunia ini hakikatnya merupakan manifestasi dari akhlak Allah,
makanya dia selalu positif thinking, tidak pernah berburuk sangka meskipun yang dilihat misalnya pengemis. Begitu lihat pengemis, yang ada di otaknya orang itu butuh pertolongan, orang itu kekurangan, maka kita akan memberikan bantuan semampu kita. Itulah tajalli yang sudah menjelma dalam diri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau orang Arab dulu dia punya istilah takhalli, maka takhalli itu hendaknya bisa mengganti sifat sofar, yakni mengosongkan pikiran hati dari akhlak yang terpuji. Setelah kita tahalli yang tidak terpuji diganti dengan akhlak yang terpuji, maka insya Allah kita akan sanggup menjadi tajalli. Apapun yang terjadi di dunia ini, itu hakikatnya merupakan manifestasi dari Allah yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, ketika manusia sudah bisa tahalli, sudah bisa tajalli, maka manusia itu sanggup menjadi makhluk yang selalu berbuat ihsan, untuk selalu melihat sesuatu secara positif, sehingga apa yang dilakukan semuanya sudah menjadi amal soleh. Semoga diri kita bisa menjadi hamba-hamba yang takhalli, yang tahalli, yang tajalli, dan selanjutnya kita bisa berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk yang lain. Demikianlah khutbah kali ini. Inna ahsanal kalami kalamullah al-malikul manan wa biqouli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.